welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku bersama Excel di sini. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kita jumpa kembali lagi guys lewat video aku di YouTube channel ini. Kali ini aku mau membahas lagi tentang obat. Nah, pernah nggak sih teman-teman mendengar ada obat generik, ada obat paten, ada obat generik bermerek, ada obat generik berlogo. Nah, apa sih perbedaan tiap-tiap istilah itu? Nah, biasanya kan kalau teman-teman beli obat di apotik, kadang apoteker di sana biasanya menawarkan, ibu mau yang generik atau mau yang generik bermerek, atau mau yang paten. Nah, itu bedanya apa sih? Terkadang generik lebih murah, generik bermerek lumayan mahal, paten mahal banget biasanya. Nah, sebenarnya perbedaannya apa aja? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi ini saya mulai dari obat paten dulu. Jadi apa sih obat paten itu? Jadi obat paten itu adalah obat yang pertama kali atau zat aktif yang pertama kali dikeluarkan atau ditemukan oleh salah satu perusahaan farmasi. Jadi misalnya perusahaan farmasi ini adalah perusahaan yang pertama kali menemukan zat aktif itu beserta dengan manfaat-manfaat dari zat aktif tersebut. Jadi perusahaan farmasi itu yang menemukan molekul zat aktifnya dan melakukan penelitian-penelitian hingga penelitian klinis hingga didistribusikannya obat tersebut. Nah, itu dia bisa mempatenkan obat tersebut, bahwa perusahaan itu yang menemukan pertama kali, itu yang dinamakan obat paten. Mengapa obat paten itu mahal? Karena perusahaan farmasi itu dalam mengeluarkan obat, dalam menemukan satu zat aktif, itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan penelitian-penelitian. Dari penelitian kepada hewan, penelitian kepada manusia itu terdiri dari 4 fase uji klinis sendiri, dan membutuhkan keterlibatan manusia yang cukup banyak dalam membuktikan apakah zat aktif yang ditemukan ini benar adanya untuk indikasi yang diinginkan. Nah, itu obat paten. Nah, obat paten ini memiliki hak paten. Hak paten di sini berlaku selama 20 tahun, guys. Jadi, ketika hak patennya belum lepas, ketika hak patennya belum selesai, berarti perusahaan-perusahaan farmasi yang lain tidak boleh mengkopi obat tersebut. Namun, ketika hak patennya selesai dalam waktu 20 tahun, perusahaan farmasi lainnya boleh mengkopi obat tersebut. Nah, misalnya punyanya Pfizer, Norvasc, itu adalah amlodipine. Norvasc ini adalah obat paten dari Pfizer, akan tetapi hak patennya sudah selesai guys selama 20 tahun. Jadi perusahaan farmasi lain boleh mengkopi obat tersebut. Nah, ketika perusahaan farmasi lain mengkopi zat aktif obat tersebut, barulah muncul obat generik. Ada 2, obat generik bermerek dan obat generik berlogo. Nah, di sini biasanya kekeliruan masyarakat, kekeliruan kita terkadang kayak misalnya di apotik obat generik bermerek kita bilangnya maunya obat paten, padahal belum tentu itu adalah obat paten. Jadi ketika hak patennya selesai, perusahaan farmasi lain akan melakukan kopi kepada obat tersebut, kepada zat aktif obat tersebut. Misalnya tadi Norvasc, itu zat aktifnya dikopi oleh banyak banget perusahaan farmasi. Jadi muncullah obat generik dan obat generik bermerek. Apa itu obat generik? Obat generik adalah obat yang dikopi dari obat yang pertama kali ditemukan, yaitu obat paten. Dia mengkopi zat aktif. Nah, proses produksinya dia ini tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan biaya yang banyak, karena dia benar-benar mengkopi dari zat aktifnya, dari cara dia meneliti. Dia mengkopinya kemana? Dia mengkopi ke perusahaan yang pertama kali menemukan zat aktif itu, ke perusahaan yang memiliki hak paten sebelumnya. Tapi kan karena hak patennya sudah selesai, jadi zat aktif itu bisa dikopi oleh perusahaan farmasi lain. Nah, itu disebut obat generik. Nah, mengapa obat generik itu jauh lebih murah? Karena yang tadi pertama saya jelaskan, dia tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk melakukan penelitian, karena dia sudah memiliki ceritanya kayak patokan
yang pertamanya seperti apa, dia cuma mengcopy. Jadi dia tidak memerlukan penelitian yang banyak, dan obat generik ini cenderung kemasannya lebih simple dan dia menggunakan pakai nama zat aktif aslinya, beda dengan generik bermerek. Nah, saya jelaskan dulu yang generik. Kalau obat generik, nama depannya itu pasti misalnya isinya amlodipin 10 mg. Ya udah, di kemasan itu akan tertulis amlodipin 10 mg dan dia memiliki logo generik. Kemudian kalau obat generik, dia tidak membutuhkan biaya promosi. Dia tidak membutuhkan untuk tampil di TV untuk mempromosikan, oh amlodipin untuk ini, simvastatin untuk ini, nggak perlu membutuhkan biaya promosi. Dan rata-rata obat generik itu di cover oleh BPJS dan digunakan pemerintah di rumah sakit guys. Tetapi untuk khasiatnya, untuk zat aktifnya itu sama dengan obat generik bermerek. Oke, yang ketiga, obat generik bermerek. Kita sering banget nih keliru antara obat paten dan obat generik bermerek. Obat generik bermerek adalah juga sama dengan obat kopi, hanya dia diberi merek. Misalnya tadi contohnya amlodipin, obat generiknya ya namanya amlodipin. Ketika dia dijadikan obat generik bermerek, berubah namanya guys, jadi Abevas. Isinya apa? Amlodipin besilat guys. Dia ini diproduksi oleh perusahaan farmasi juga, tapi diberi merek. Merek yang ada di kemasannya itu bukan zat aktifnya. Jadi Abevas itu adalah mereknya. Zat aktifnya apa? Amlodipin. Mengapa biasanya obat generik bermerek itu lebih mahal ketimbang obat generik? Karena apa? Dia membutuhkan biaya promosi untuk mempromosikan obatnya, bahwa misalnya Abevas ini adalah amlodipin dan kemasannya itu lebih elegan, lebih berwarna-warni, beda dengan generik yang kadang cuma kayak simple banget, cuma strip berwarna abu-abu gitu guys, berwarna silver. Sementara kalau generik bermerek itu kemasannya lebih menarik, lebih elegan. Itu bedanya. Dan biasanya rata-rata obat generik bermerek ini jarang di cover oleh pemerintah. Mungkin ada beberapa yang di cover, tapi tidak semuanya. Rata-rata yang di cover oleh BPJS atau pemerintah itu lebih ke obat generik guys, seperti itu. Tapi untuk zat aktifnya, untuk khasiat itu sama saja. Nah seperti itu guys perbedaan antara obat paten, obat generik, dan obat generik bermerek. Jadi kalau misalnya ke apotik, misalnya mau yang harganya lebih murah, tanyakan saja kepada apotekernya, kepada yang jaga di apotik, apakah obat ini ada generiknya saja. Misalnya nih dapat resep dari dokter, misalnya misalnya resepnya Epexol. Pasien itu bisa meminta kepada apoteker atas izin dokter juga untuk meminta yang generiknya saja. Epexol tuh harganya sekitar 11 ribuan, 12 ribuan. Tetapi ketika kalian meminta generiknya aja, isinya Ambroxol, itu setahu saya nggak sampai 5.000. Itu udah bisa dapat beberapa strip Ambroxol. Nah seperti itu guys. Jadi memang obat generik itu jauh lebih murah ketimbang obat generik bermerek dan obat paten. Kalau obat paten itu pasti harganya lebih mahal, karena tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau obat generik itu lebih murah karena dia tinggal mengcopy dan kemasannya lebih simple, lebih sederhana, nggak butuh biaya promosi. Tapi kalau generik bermerek, dia memang mengcopy juga, tapi dia membutuhkan biaya yang lebih besar juga. Untuk apa? Untuk kemasan obatnya, untuk biaya promosinya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu guys perbedaan obat paten, obat generik, dan obat generik bermerek. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman, bisa akhirnya lebih tahu lah apa perbedaannya. Jadi kalian bisa menentukan sendiri ketika di apotik mau ngambil obat generik bermerek atau obat generik aja atau obat paten, seperti itu ya guys.
Oke, sekian dulu informasi dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat dan bantu aku yuk guys untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. See you for the next video. Bye-bye.